Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di Takut Official. Kali ini gua mau cerita tentang sosok misterius, sosok aneh yang pernah gua temuin di gunung. Sebelumnya gue cerita tentang pengalaman nyokap dan bokap tentang pertemuan mereka dengan sosok yang diduga hantu. Nah, gue juga mau kontribusi ini tentang pertemuan gue dengan sosok aneh, sosok misterius, sosok yang juga menyeramkan di gunung-gunung yang pernah gue daki gitu. Sebenarnya nggak enak ya pakai kata-kata mendaki, karena gue pun nggak mau disebut pendaki gitu. Gue emang suka gunung, dan kayaknya label untuk jadi pendaki itu terlalu mewah buat gue. Jadi gue nggak menganggap diri gue ya udah suka naik gunung aja, nggak ada label apa-apa. Karena ya gue suka naik gunung, gue suka ke pantai, gue suka diem juga di kosan atau di rumah gitu. Jadi nggak ada label yang harusnya melekat di gue gitu. Karena harusnya label itu yang melekat ketika orang rutin melakukan sesuatu. Ya waktu 2017 bulan Desember sebenarnya cuaca buruk, cuaca di Jakarta, cuaca di Indonesia cuaca buruk deh pokoknya. Tapi waktu itu entah kenapa kita maksain pengen naik gunung karena mungkin kesempatan yang ada ya itu doang. Selebihnya kita harus kerja, sibuk lagi atau ada yang kuliah lagi gitu. Kita berempat, senior gua, junior gua sama sepantaran gua waktu itu akhirnya ya udah deh, kalau misalnya emang di sana kena badai kita gak jadi naik. Tapi sekarang kita berangkat dulu nih, mumpung tiket udah dibeli, guide udah disewa kayak gitu. Akhirnya berangkat kita ke Malang. Ya langsung aja dah. Kalau misalnya kronologi itu panjang banget men. Kita daki Semeru, terus ngecamp di Danau di Semeru apa namanya? Lupa gue. Tenang guys, gue bukan bohong pernah ke sana, tapi emang gue lupa aja. Tolol gue tuh. Ntar ya, gue cari dulu Danau di Semeru tuh apa. Astagfirullahaladzim. Ranukumbolo guys, surga di Gunung Semeru, gue bisa lupa. Ya, kita akhirnya ngecamp di Ranukumbolo. Waktu itu memang kondisinya udah maghrib atau udah isya. Kita sampai di sana akhirnya bikin tenda, makan. Kita jam 10 malam, temen gue nyeletuk, lu nggak pada boker apa? Nah kita kan bingung ya, kenapa boker? Ya kalau mau boker gitu. Terus temen gue bilang, nggak ditongkrongin aja gitu biar boker, biar nggak nyusahin pagi-pagi. Kita makin bingung sama teman kita yang satu ini, karena memang baru pertama kali naik gunung sama dia. Ya udah kaget aja sama kebiasaan dia. Oh ternyata dia emang biar nggak ribet, nanti paginya dia tongkrongin dah tuh, malamnya boker dah. Kalau kita kan ditongkrongin kayak gimana juga, kalau nggak mau boker ya nggak mau gitu kan. Ya udah boker lah. Tapi sebelum boker dia ngajak gua dulu, Kang, kan gue dipanggil Akang ya sama dia. Kang, temenin dong, serem juga di situ kata dia gitu, gelap soalnya. Oh ya udah, gua ambil teh gua, jalan dah agak ke belakang. Bau banget waktu itu kok toilet Semeru 2017. Gua owe-owean tuh waktu itu. Ya udah setelah bisa mengkondisikan diri, dan gua pisah sama teman gua di dalam bilik, gua di luarnya agak menjauh gitu karena bau banget. Iseng tuh mata ya kan. Terus pakai headlamp juga kan. Jadi sorot mata kemana headlamp ngikutin. Ya udah tuh sambil mainin cahaya di semak-semak gitu. Tiba-tiba gue tertuju sama satu bentuk, satu sosok perempuan pakai kebaya. Aduh, pakai kebaya atau apa? Anjing merinding gue. Pakai kebaya, punya rambut enggak, pakai gaun. Tertuju kepada sosok yang pakai gaun putih. Anjir merinding gue parah. Pakai gaun. Pertamanya gue pikir ya udah itu cuman bentuk benda mati yang menyerupai benda hidup gitu doang. Batu atau pohon yang kena cahaya akhirnya refleksinya kayak orang beneran gitu tadinya. Ya gue cuma kaget doang pas pertama ngeliat, astagfirullahaladzim. Terus gue mau malingkan muka, ya si kampret ini penasaran kan, lihat lagi. Iko makin jelas sosoknya. Trak, astagfirullahaladzim, nyebut-nyebut. Yang ketiga, trak, anjir fix itu cewek pakai gaun, matanya ngelihat gua, teriak gua, astagfirullahaladzim. Temen gue yang boker kaget, Kenapa, Kang? kayaknya dia udah curiga juga gua ngelihat sesuatu kan. Enggak. Terus gue bilang gini, terusin aja cepetan tapi gitu. Iya, kenapa, Kang? Udah cepetan, cebok dah lu kata gitu, kalau udah nggak keluar gitu. Iya kata gitu. Udah cebok. Terus akhirnya kami kembali tuh ke shelter. Nah waktu itu gue lupa kalau misalnya untuk yang suka naik gunung mengalami hal-hal aneh di atas itu gak boleh cerita sama teman-teman yang setim gitu di situ. Karena kalau misalnya lu ngalamin sesuatu yang buruk, yang seram, lu cerita ke sesama tim lu, takutnya mental mereka turun juga. Nanti berantakan dah tuh rombongan. Tapi gue waktu itu karena gue gak kuat nahan, teman gue juga nanyain terus tuh yang boker tadi.
Udah gue cerita kalau misalnya gue ketemu sesosok wanita pakai gaun warna putih dan ngeliat ke gue gitu. Kaget tuh rombongan gue yang berempat tadi. Tapi si dua orang guide diem aja, bahkan tidak menghiraukan apa yang gue ceritain. Belakangan gue tahu setelah turun kalau mereka tuh bilang kalau misalnya ketemu sesuatu jangan ceritain ke temen ya. Atau kalau misalnya ada temen yang cerita, kita berusaha tidak menghiraukan ya gitu, karena takutnya mental kita jatuh juga gitu. Akhirnya malah jadi kondisi-kondisi yang lebih parah kata dia gitu. Padahal pas lagi gue cerita nggak dihirauin gitu, pas di gunung kaget juga gue. Wah anjir, gue nggak dihirauin, dikira gue bohong apa kayak gitu. Ternyata dia punya alasan juga. Ya udah, pas selesai cerita, itu suhu makin dingin dan gue ngeblank. Menurut pengakuan teman-teman gue, selesai gue cerita, gue bengong. Gue bakar rokok kan waktu itu di shelter sambil cerita itu, dan rokok itu cuman gue pegang doang. Dan gue bengong sampai habis. Itu akhirnya gue dipapah, dibopong ke tenda, suruh tidur istirahat. Jam 2 pagi gue bangun karena kedinginan, karena nggak masuk ini kan sleeping bag. Temen gue kampret juga, udah naruh gue aja gitu suruh tidur, nggak diselimutin atau nggak dipakai sleeping bag gitu, kampret juga ya. Gue bangun pengen pipis juga pula ya, karena pengalaman yang tadi gue jadi nggak berani pipis kan ya. Akhirnya ya udah tetap pipis, dan untungnya nggak ketemu sosok wanita itu lagi. Ya udah, pengalaman gue itu ya ketemu sosok bergaun putih di Ranukumbolo. Nah, kan tadi gue bilang gue juga cerita sama si guide, dan di bawah kan gue sempat ditegur gitu, jangan cerita kayak begitu karena peraturan tidak tertulis para pendaki itu begini. Oh gitu kata gue. Terus dia juga bilang kalau yang gue temuin adalah legenda Gunung Semeru. Waktu itu pas lagi gue ketemu si legenda itu, sosok wanita bergaun putih itu lagi terang bulan, lagi full moon. Jadi terang banget kan. Nah, itu adalah di mana si legenda sering menampakkan diri, kata guide gue yang orang situ. Kayak serem sekaligus bangga karena gue doang yang ketemu sama legenda itu gitu. Tapi ada minusnya juga. Semenjak itu gue jadi penakut. Mau sendirian takut, pas lagi kembali naik gunung jadi parnoan. Ya udah akhirnya gue mikir ya mungkin memang itu legenda, ya sudah. Nah tapi pemikiran itu gue singkirin. Gue ambil pemikiran kalau itu hanya refleksi dari sinar bulan. Gue mikirnya itu adalah refleksi benda mati yang menyerupai benda hidup. Dan setelah pemikiran itu gue tanam, akhirnya gue nggak parnoan lagi ketika naik gunung, dan gue lebih berani ngapa-ngapain sendirian gitu. Ya mindsetnya sih digeser sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagi datang takut ya takut aja. Jadi itu guys pengalaman gue ketemu sosok yang diduga adalah legenda Gunung Semeru. Lebih tepatnya legenda Ranukumbolo. Penjaganya atau penguasanya Ranukumbolo gue nggak tahu. Intinya adalah legenda itu. Terima kasih guys yang udah mau dengerin. Gue langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.